Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zaitun dengan NIM 42320010120 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Menteng. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia untuk memenuhi penugasan tugas besar 2 Bahasa Indonesia. Pembahasan pertama mengenai latar belakang dari materi tersebut. Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan sangat pesat. Seiring kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Rumusan masalah dari materi yang akan dibahas. Yang pertama yaitu, apakah yang dimaksud dengan UKBI atau TIVL? Yang kedua, mengapa UKBI atau TIVL memiliki peranan penting dalam kemampuan berbahasa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana perkembangan UKBI atau TIVL di Indonesia dan mancanegara? Yang keempat, apa saja permasalahan yang timbul dalam perkembangan UKBI atau TIVL? Yang kelima, apa solusi untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan UKBI atau TIVL di Indonesia dan mancanegara? Pembahasan pertama yaitu tentang penjelasan UKBI atau Uji Kompetensi Bahasa Indonesia atau TIVL. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI dirintis melalui berbagai peristiwa kebahasaan yang diprakarsai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional. Gagasan awal terungkap dalam Kongres Bahasa Indonesia 4 pada tahun 1983, selanjutnya dalam Kongres Bahasa Indonesia 5 pada tahun 1988. Muncul pula gagasan tentang perlunya sarana tes bahasa Indonesia yang standar. Oleh karena itu, Pusat Bahasa mulai menyusun dan membakukan sebuah instrumen evaluasi bahasa Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, instrumen evaluasi itu diwujudkan. Kemudian dinamai dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI. Sejak saat itu, UKBI dikembangkan untuk menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan. Pembahasan kedua yaitu mengenai tentang peranan penting UKBI atau TIVL dalam kemampuan berbahasa Indonesia. Bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tentunya sebagai alat komunikasi, bahasa juga merupakan identitas budaya suatu bangsa yang menandakan kekayaan bangsa tersebut. Maka sangat beruntung negara kita memiliki beraneka ragam bahasa daerah. Namun, tidak semua bahasa yang ada di Indonesia digunakan oleh seluruh warga Indonesianya. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan daerah, umur, dan tingkat pendidikan lainnya. Di samping fungsi tersebut, bahasa juga memiliki peranan penting dalam bidang politik. Contohnya, saat penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia harus mempelajari bahasa Belanda. Pembahasan ketiga yaitu tentang perkembangan UKBI atau TIVL di Indonesia dan mancanegara. Menurut Alawiyah, tahun 2013, saat ini Indonesia hanya memiliki sebuah tes bahasa berstandarisasi yang mampu mengukur kemahiran berbahasa Indonesia dengan baik, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
atau UKBI. Namun, menurut Jamiah 2011 mengungkapkan bahwa UKBI ini belum teruji dapat mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia bagi penutur asing, karena soal-soal dalam UKBI lebih ditunjukkan untuk penutur asli bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah tes bahasa yang serupa UKBI, namun lebih dispesifikkan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia penutur asing. Pembahasan yang keempat mengenai permasalahan yang timbul dalam perkembangan UKBI atau TIVL. Diikut sertakan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang memang masih rendah itu tentunya berkaitan dengan banyak hal. Di samping itu mungkin merasa tidak perlu, mengingat selain ihwal tujuan pengujian, ragam bahasa yang digunakan di dalam UKBI sering ditanyakan oleh pengguna sarana pengujian itu. Sehubungan dengan tujuan UKBI, telah disebutkan di atas bahwa penggunaan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, kedua, dan asing terkait erat dengan aspek geografis. Jika aspek geografis dijadikan pertimbangan utama dalam perkembangan UKBI, maka akan muncul permasalahan yang terkait dengan ragam kedaerahan atau regional yang harus dipilih. Dalam kaitan itu, perlu dicatat bahwa secara umum bahasa Indonesia digunakan di Indonesia sebagai bahasa kedua. Materi selanjutnya yaitu tentang solusi untuk menyelesaikan masalah dan pengembangan UKBI atau TIVL di Indonesia atau mancanegara. Di banyak tempat, UKBI telah dimanfaatkan banyak lembaga atau instansi sebagai alat seleksi. Universitas Tanjung Pura atau Kalbar misalnya, persyaratan mahasiswa S1 yang mau menulis skripsi harus lulus UKBI minimal madya bagi karyawan asing yang bekerja di Indonesia. Bahkan tak hanya menulis, berbicara pun mereka perlu menggunakan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, tak ada salahnya jika UKBI juga mereka ikuti pada saat seleksi penerimaan pegawai. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut yaitu seiring kemajuan yang dicapai oleh bahasa Indonesia di era global saat ini, peran Indonesia dalam pergaulan antar bangsa juga telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia tersebut memunculkan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. UKBI dikembangkan untuk menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik tulis maupun lisan. Dengan UKBI, seseorang dapat mengetahui mutu kemahirannya dalam berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan di mana dan berapa lama ia telah belajar bahasa Indonesia. Namun, keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang memang masih rendah itu tentu berkaitan dengan banyak hal. Saran dari materi tersebut yaitu dapat kami sampaikan berdasarkan permasalahan tersebut adalah UKBI sebagai tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia harus lebih diperkenalkan ke masyarakat umum agar masalah yang berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan UKBI yang masih rendah dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UKBI juga dijadikan sebagai sarana mutlak bagi orang asing dalam mengukur kemampuan bahasa Indonesianya. Karena itu, UKBI harus memperlihatkan tolak ukur alat uji yang digunakan agar hasil dari tes UKBI memiliki tingkat akurasi yang maksimal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.